Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu yakin pasti semua masih semangat ya, karena ini adalah awal pertemuan kita di kelas 11 semester pertama ini. Ya, masih dalam situasi pandemi COVID, jadi kita belajarnya lebih banyak dan pasti menggunakan virtual atau daring. Ya, di awal pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan komputer akuntansi Mayop ya. Ibu di sini mengajar komputer akuntansi Mayop. Langsung saja kita masuk ke KD-nya. Nah, di dalam komputer akuntansi Mayop ini ada 18 KD yang harus kita selesaikan di 1 tahun ini. Ya anak-anak, jadi sangat banyak KD-KD yang harus kita tuntaskan sehingga kita harus benar-benar fokus dan cepat dalam belajar Mayop ini. Nah, di sini yang pertama ada bagaimana cara menginstal. Nah, ini KD pertama adalah KD untuk menginstal program Mayop itu sendiri. Yang kedua, membuat file data akuntansi, menyusun daftar akun, mengentry saldo awal, membuat kartu piutang, kartu utang, kartu perlengkapan, kartu aktiva tetap, transaksi pembelian, KD 9, KD 10 mengentry transaksi pembayaran utang, baik jasa ataupun dagang ya, perusahaan jasa dan dagang, KD 11 transaksi penjualan jasa dan dagang, KD 12 transaksi pelunasan piutang perusahaan jasa dan dagang, 13 transaksi pengeluaran kas perusahaan jasa dan dagang, 14 transaksi penerimaan kas, 15 menyelesaikan rekonsiliasi bank ya. Jadi nanti setelah semua transaksi selesai kita ada materi untuk rekonsiliasi bank ya. Ke-16 mengentry transaksi lainnya dan transaksi penyesuaian ke dalam jurnal umum. Nah, seperti biasa kita lakukan di manual. Setelah semua transaksi selesai, kita melakukan atau menginput transaksi AJP. Ke-17 menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang kita susun di sini adalah laporan yang sudah keluaran dari input transaksi tadi ya. Jadi di dalam komputer akuntansi ini bisa otomatis dia laporan keuangannya akan keluar sendiri atau kita bisa cetak langsung tanpa harus membuat laporan keuangan manual. Dan yang terakhir file backup perusahaan jasa dan dagang ya. Jadi memang sekilas materi kita sangat banyak ya, tapi kalau misalkan kita lihat lagi, memang ini adalah materi siklus akuntansi yang tidak bisa dipisahkan antara satu langkah dengan langkah lainnya. Jadi memang mulai dari aplikasi kita menginput data perusahaan awal sampai kepada kita membuat laporan keuangan, itu memang satu kesatuan ya. Di dalam Mayop ini kita akan belajar tentang perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya. Jadi nanti kalian setelah selesai 1 tahun belajar Mayop, kalian akan bisa tuh menginput transaksi perusahaan jasa maupun dagang. Ya, langsung saja. Nah, apa sih Mayop itu? Mayop atau kepanjangannya adalah Mind Your Own Business, merupakan software akuntansi yang dirilis di Australia tahun 1991 oleh Mayop Incorporation. Ya, fokus Mayop itu ke berbagai jenis perusahaan termasuk jasa dan dagang, baik perusahaan kecil maupun menengah yang memiliki kemiripan dalam hal pelaporan akuntansi dan keuangan. Nah, jadi memang Mayop dikhususkan untuk perusahaan-perusahaan jasa dan dagang ya, karena kita mengenalkan ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, tapi untuk perusahaan manufaktur di Mayop ini kurang sesuai. Karena kenapa? Karena di Mayop ini tidak ada fitur multi gudang dan tidak ada yang namanya fitur fabrikasi ya. Jadi tidak bisa dia membuat barang
mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Itu agak sulit penerapannya di Mayop. Kalau untuk manufaktur nanti di kelas 12 kita akan belajar dengan software akuntansi lainnya tentunya. Selanjutnya di awal kita juga ini jenis Mayop. Jenis Mayop yang akan kita gunakan adalah Mayop accounting ya. Apa sih perbedaan antara ketiga jenis ini? Yang pertama ada Mayop Basic. Mayop Basic adalah aplikasi software akuntansi Mayop yang paling sederhana dan mungkin harganya paling murah ya, dan bisa free. Penggunaannya tidak disarankan untuk perusahaan yang memiliki transaksi-transaksi yang rumit dan menginginkan laporan keuangan yang lengkap ya. Jadi di dalam Mayop Basic ini tidak ada modul inventory ya. Jadi kalau untuk perusahaan dagang yang pastinya kita mempunyai persediaan, ini tidak bisa digunakan di dalam Mayop Basic ini ya. Ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sangat sederhana sekali. Dan untuk laporan keuangan di Mayop Basic ini tidak bisa diekspor ke dalam format file lainnya seperti Excel ya, tidak bisa. Selanjutnya Mayop Accounting. Nah, Mayop Accounting ini adalah jenis Mayop yang akan kita gunakan saat ini. Nah, Mayop Accounting ini sudah ada terakhir ini adalah versi 24 ya di Mayop. Mayop Accounting ini sudah dilengkapi dengan fitur persediaan ya. Jadi untuk perusahaan dagang kita bisa melihat pencatatannya, persediaannya secara perpetual. Nah, setiap mutasi barang akan terlacak tuh ya, baik barang masuk maupun barang yang keluar kita bisa lihat, dan kita bisa juga memilih metode persediaan yang digunakan, apakah LIFO, average ya, atau average. Dan yang ketiga selanjutnya adalah Mayop Premier. Mayop Premier ini adalah aplikasi software akuntansi Mayop dengan varian dan fitur terlengkap ya. Perbedaan utama antara Mayop Premier dengan accounting adalah mungkin yang pertama adalah kalau di Mayop Premier itu bisa multi currency ya. Kalau di Mayop Accounting hanya transaksi satu currency saja. Misalkan kita menggunakan IDR ya, Indonesian Rupiah, maka tidak bisa menggunakan USD ya, US dollar tidak bisa. Nah, tapi kalau di Mayop Premier bisa multi currency ya. Misalkan kita menggunakan USD, IDR dan lain sebagainya, itu bisa. Dan yang kedua di Mayop Premier adalah dia multi gudang. Nah, yang tadi Ibu jelaskan, kalau misalkan di Mayop Accounting dia tidak bisa, tapi di Mayop Premier dia ada multi gudang. Dan yang ketiga, kelebihan Mayop Premier adalah multi user. Artinya ketika kita menggunakan satu aplikasi di komputer kita, orang lain juga bisa menggunakan dengan transaksi perusahaan yang sama ya. Jadi ini biasanya memang digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang mempunyai transaksi yang banyak, yang sangat banyak dan yang sangat rumit ya, sehingga mempunyai karyawan yang lebih dari 1, 2 bahkan berapa puluh karyawan untuk mengoperasikan Mayop itu sendiri. Dan pastinya Mayop Premier itu lebih besar cost-nya dibanding yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui jenis Mayop, selanjutnya adalah kelebihan Mayop. Kelebihan Mayop itu apa sih? Yang pertama, tampilan aplikasi user friendly ya. Jadi aplikasinya adalah ini mudah sekali kita gunakan karena fitur-fiturnya sangat jelas. Yang kedua, pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap dan akurat. Yang tadi Ibu bilang yaitu kita ketika memasukkan input transaksi, otomatis laporan keuangan akan menciptakan laporan keuangan otomatis. Yang ketiga, kemampuan eksplorasi laporan ke program Excel. Nah, ketika kita sudah mencetak laporan keuangan atau menampilkan, kita bisa ekspor ke dalam program Excel ya. Jadi bisa diedit kembali gitu. Yang keempat adalah fitur backup dan restore data. Nah, untuk backup, ini adalah fitur untuk menjamin penyimpanan secara aman, dan restore data ketika ada data yang
hilang, bisa dikembalikan lagi datanya. Yang kelima, adanya penggunaan periode ke-13. Nah, sebenarnya apa sih manfaat periode ke-13 ini? Periode ke-13 di dalam Mayop berguna untuk, yang pertama untuk auditor ya, bisa mengecek lagi transaksi-transaksi yang dari periode 1 sampai 12 yang misalkan mungkin ada yang tertinggal atau ingin disesuaikan, bisa dimasukkan ke periode ke-13 ini. Untuk keperluan pajak juga bisa dilakukan di periode ke-13. Selanjutnya, apa sih kekurangan dari Mayop itu sendiri? Yang pertama tadi, belum mendukung adanya multi gudang, tidak ada fitur perpajakan ya, jadi belum terintegrasi dengan fitur perpajakan ya. Beda dengan software misalkan Akurat yang sudah memang terintegrasi dengan pajak. Yang ketiga, transaksi tidak bisa melebihi 1M ya. Jadi memang ini hanya untuk transaksi yang perusahaan kecil dan menengah. Selanjutnya, apa sih perbedaan Mayop dengan ABS? Nah, di pelajaran kita kali ini kita akan menggunakan Mayop versi 25 atau yang kita lebih kenal dengan ABSS. Apa sih bedanya gitu ya? Nah, sebenarnya Mayop dan ABSS ini di dalam fiturnya itu sangat mirip sekali ya. Bahkan dikatakan ABSS adalah Mayop versi 25. Nah, ABSS ini kepanjangannya ASEAN Business Software Solution, merupakan software akuntansi terbaru yang memiliki fitur yang sangat mirip, namun memiliki keunggulan yang ditampilkannya lebih sederhana dan sangat update ya. Jadi ada beberapa fitur-fitur di Mayop yang tidak dibutuhkan di ABSS sudah hilang ya, sudah lebih update. Dan ABSS ini merupakan software akuntansi yang berasal dari Malaysia ya. Jadi dia software akuntansi Asia. Karena menurut berita saat ini, Mayop itu keberadaannya di Indonesia sudah menjadi sesuatu yang ilegal ya. Jadi namanya pun diganti menjadi ABSS ya. Software akuntansi Asia, untuk Asia. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Next meeting kita akan belajar tentang cara menginstal ABSS ya. Cara menginstal ABSS, kemudian kita nanti akan belajar bagaimana setup awal ABSS sendiri ya. Nanti akan Ibu berikan linknya bagaimana cara untuk menginstal ABSS. Link downloadnya sudah tersedia, nanti Ibu berikan. Oke, terima kasih. Semoga pengenalan Mayop ini memberikan pencerahan kepada kalian sehingga kalian bisa memahami dan menganggap Mayop ini mudah dan lebih tertarik dengan pelajaran Mayop ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.